Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rati di Mami Beluga Investing. Beberapa waktu yang lalu, saya beli saham BTPN karena saya terkesan sekali dengan aplikasi Geniusnya. Nah, kali ini saya akan bahas kinerja BTPN untuk menimbang keputusan saya kemarin. Itu benar nggak apa nggak ya keputusan saya? Oke, supaya nggak kesepian, saya juga analisa berbarengan dengan dua bank lain, yaitu CIMB Niaga atau kode sahamnya BNGA dan OCBC NISP atau kode sahamnya NISP. Kesamaan mereka bertiga adalah mereka ini bank lokal tua yang sekarang saham-sahamnya dikuasai oleh bank-bank asing. Di video ini saya rangkum hasil penelusuran laporan keuangan ketiga bank tadi selama minimal 5 tahun terakhir. Saya lacak dan plot laba dan dividennya. Saya juga plot price to earning ratio-nya sampai saya tahu harga wajar dari saham ketiga perusahaan ini. Nah, kesimpulan saya, satu, saya beruntung beli BTPN di awal November karena waktu itu PE ratio-nya masih di bawah 10. Yang kedua, ketiga bank yang saya bahas hari ini yaitu BTPN, BNGA, dan NISP kelihatannya kinerjanya lumayan stabil, tapi sayangnya mereka super pelit dividen. Jadi nggak cocok untuk investor yang cari dividen. Oke, bagaimana saya sampai ke kedua kesimpulan tadi? Ayo ikuti penjabaran saya. Disclaimer ya, ini video amatir dengan riset amatir. Tujuannya untuk mendokumentasikan perjalanan saya untuk belajar investasi saham ya, dari awal. Kalau ada yang punya masukan, silakan tulis di komentar. Apa yang saya kemukakan di channel ini, mohon jangan dianggap sebagai nasihat keuangan. Mohon melakukan risetnya sendiri sebelum membuat keputusan keuangan dan investasi. Rencana saya adalah membeli saham dan pegang selama masih masuk akal. Jadi, bagi yang jual beli saham atau trading, mungkin apa yang saya kemukakan di video ini akan kurang sesuai. Tapi kalau tertarik, silahkan nonton sampai selesai. Oke, kita mulai dari BTPN. BTPN ini adalah kode saham dari PT Bank BTPN Tbk. Menurut laporan keuangan tahun 2019, Sumitomo Mitsui Banking Corporation atau SMBC, bank asal Jepang, adalah pemegang saham mayoritas dengan jumlah persentase kepemilikan 92,43%. Selain itu, ada juga Bank BCA yang memiliki hanya 1%-an saham BTPN, sementara Bank BNI, Bank Plat Merah ya, memiliki 0,15% saham BTPN. Menurut websitenya, Bank BTPN adalah bank devisa yang memfokuskan diri untuk melayani dan memberdayakan segmen masyarakat berpendapatan rendah yang terdiri dari para pensiunan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, serta komunitas prasejahtera produktif atau mass market. BTPN memiliki beberapa program untuk mengakses sektor-sektor mikro dan prasejahtera. Bank devisa adalah, seperti yang ketahui, adalah bank yang memperoleh izin untuk dapat melakukan kegiatan usaha perbankan dalam valuta asing. Pada tahun 2019, Bank BTPN atau PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk atau BTPN ya, merger dengan PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia atau SMBCI. Sebagai akibat, Bank BTPN yang baru, hasil dari merger ini bisa melayani segmen nasabah korporasi juga. Oke, lanjut kemudian dengan BNGA atau CIMB Niaga. CIMB Niaga berdiri pada tanggal 26 September 1955, jadi udah lumayan lama ya, dengan nama Bank Niaga. Pemerintah Republik Indonesia selama beberapa waktu pernah loh jadi pemegang saham mayoritasnya. Waktu itu saat terjadi krisis keuangan di akhir tahun 90-an. Nah, pada bulan November 2002, beberapa tahun kemudian, Commerce Asset Holding Berhad atau CAHB, kini dikenal luas sebagai CIMB Group Holdings Berhad atau CIMB Group Holdings, mengakuisisi saham mayoritas Bank Niaga dari Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Dan menurut laporan keuangan tahun 2019, CIMB, bank asal negeri jiran Malaysia, adalah pemegang saham mayoritas dan pengendali dengan jumlah persentase kepemilikan 91,26%. Oke, terakhir NISP. NISP adalah kode saham dari Bank OCBC NISP Tbk. Bank OCBC NISP sebelumnya dikenal dengan nama Bank NISP, merupakan bank tertua keempat di Indonesia yang didirikan pada tahun 1941 di Bandung. Jadi ini lebih tua lagi ya. Menurut websitenya,
tahun 2005, Bank NISP diakuisisi oleh Bank OCBC Singapura. Oke, bank dari negara Singapura ya. Lalu berubah nama menjadi Bank OCBC NISP. Bank OCBC adalah pemegang saham mayoritas dan pengendali dengan jumlah persentase kepemilikan 85,1%. Oke, nah sekarang kita lanjut melihat angka-angka kinerja dari ketiga bank tersebut ya, BTPN, BNGA, NISP lebih dalam. Kita akan lihat satu EPS-nya atau earning per share, PE ratio atau price to earning ratio, dan dividennya selama beberapa tahun terakhir. Saya juga akan bagi berapa harga nyaman dari ketiga bank ini versi saya. Sebisa mungkin saya sarikan datanya langsung dari laporan tahunan perusahaannya. Ini informasi secara umum mengenai video-video di channel saya ya. Karena sebelumnya, kenapa saya pakai data langsung dari laporan tahunan perusahaannya? Sebelumnya saya sempat memakai data dari Yahoo Finance, Google Finance, bahkan dari Sekuritas sendiri. Dan saya ketemu kalau kadang datanya tidak akurat. Satu saja data yang tidak akurat bisa mempengaruhi analisa yang lain kan? Jadi daripada saya salah tafsir, ngomongnya ngawur karena datanya nggak akurat, mending saya sebisa mungkin sarikan datanya dari laporan tahunan perusahaan. Tapi kadang juga laporan tahunan perusahaannya tidak ketemu di websitenya atau formatnya aneh-aneh, jadi susah untuk dimengerti. Nah kalau itu terjadi, terpaksa saya cari dari sumber lain. Dan perusahaannya juga saya flag, saya tandai. Aneh aja gitu, kenapa juga perusahaan publik yang mau sahamnya dibeli, tapi laporan tahunannya nggak gampang diakses. Oke, sekarang kita lihat laba per saham atau earning per share. Jadi untuk melihat kinerja ketiga bank ini ya, BTPN, CIMB Niaga, dan OCBC NISP. Mari kita lihat laba per sahamnya dari tahun ke tahun. Untuk yang masih bingung EPS itu apa, bisa mengunjungi penjelasan saya tentang EPS di video saya sebelumnya. Linknya saya taruh di deskripsi. Oke, grafik di samping membandingkan laba per saham dari ketiga perusahaan, yaitu BTPN yang paling atas, BNGA atau CIMB Niaga di tengah, dan NISP atau OCBC NISP paling bawah. Di tiap grafik saya juga taruh garis hijau sebagai pertanda kalau perusahaannya sedang untung. Untung atau rugi ya. Kalau grafiknya di atas garis hijau artinya perusahaannya sedang untung. Kalau di bawah artinya di bawah garis hijau artinya perusahaannya sedang rugi. Oke, sekarang kita lihat satu persatu. Kita mulai dari BTPN. Oke, ini datanya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Kita start BTPN. Sekarang pendapatan BTPN ya, beberapa tahun ke belakang sepertinya lumayan stabil, yaitu antara 200 sampai dengan 400 per sahamnya. Nilai terendah yaitu sekitar di atas 200 per saham di tahun 2017 dan tertinggi di tahun 2013 melampaui 300 rupiah, bahkan hampir mendekati 400 rupiah per saham. Oke, sekarang kita lanjut ke BNGA atau CIMB Niaga. Kodenya nggak mirip ya dengan nama perusahaannya, dengan nama banknya. Oke, BNGA atau CIMB Niaga. Pendapatannya sempat menurun dari tahun 2013 ke tahun 2015, tapi kemudian menanjak secara konsisten sampai dengan tahun 2019. Tapi angka di tahun 2019 masih lebih rendah daripada angka di tahun 2013 sebelum dia turun sampai dengan tahun 2015. Oke, laba per sahamnya ada di kisaran 25 sampai dengan 175 per saham. Selanjutnya kita lihat NISP atau OCBC NISP yang paling bawah, grafiknya berwarna ungu. Secara umum pendapatannya meningkat. Sempat menurun di tahun 2013 ke 2015. Ya, benar. Tapi kemudian secara konsisten menanjak sampai dengan tahun 2019. Peningkatan lumayan drastis terjadi di tahun 2017 ke tahun 2018. Di tahun 2017 labanya sekitar di angka 50-an, mungkin kurang sedikit ya, per sahamnya. Tapi tahun berikutnya, tahun 2018, laba per sahamnya bahkan melampaui angka 100, mungkin hampir mendekati sekitar mendekati 120 rupiah per saham. Tahun 2019 laba per sahamnya melampaui 120, jadi naik lagi.
Oke, dari ketiga data di atas yang saya sudah kumpulkan, ketiga bank ini secara konsisten mencatatkan laba tiap tahunnya. Dan secara garis besar, labanya meningkat dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2019. Oke, untuk meninjau apa efek dari pandemi ke ketiga perusahaan ini, atau ketiga bank ini ya, mari kita bandingkan EPS per kuartalnya dari kuartal pertama tahun 2019 ke kuartal ketiga tahun ini, tahun 2020, karena pada saat video ini disiapkan, laporan kuartal keempatnya belum keluar. Oke, di grafik di samping ini saya kumpulkan laba per saham dari tiap kuartal selama 2 tahun ini ya, 2 tahunan lah ya, dari kuartal 1 2019 ya. Sekilas, kalau kita lihat grafiknya sekilas, ketiga perusahaan ini sepertinya terkena dampak pandemi. Karena laba tahun ini kelihatan turun kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Kuartal-kuartalnya ya. Kita mulai dari BTPN. Laba per saham BTPN lumayan stabil di tahun 2019. Sampai dengan kuartal pertama tahun 2020 di kisaran 70 sampai 100-an rupiah per saham. Tapi di kuartal kedua tahun 2020 dia turun drastis ke kisaran 40 per saham, sekitar setengah dari laba di kuartal sebelumnya, kuartal 1 2020. Kemudian di kuartal ketiga, kelihatannya cukup baik ini ya, laba per sahamnya naik ke kisaran 50. Tapi ya belum setinggi rata-rata labanya di tahun sebelumnya, yaitu tahun 2019. Oke, CIMB Niaga atau BNGA juga mengalami penurunan di tahun ini, bahkan lebih drastis daripada BTPN. Tahun lalu, tahun 2019, laba per sahamnya ada di kisaran 30 sampai dengan 50. Mungkin bisa di bawah 30 sedikit ya. Paling rendah di sekitar 20-an, di bawah 30 sedikit ya, di kuartal ketiga 2019. Di grafik kita bisa melihat labanya menurun terus dari kuartal pertama 2020 sampai dengan kuartal ketiga 2020. Di kuartal pertama tahun ini, BNGA mencatatkan laba per saham di kisaran 40. Ya, turun 10 rupiahan dari kuartal sebelumnya, kuartal keempat 2019. Kemudian di kuartal kedua, laba per sahamnya turun lagi, lumayan, ke kisaran 20-an, hampir 30. Jadi lumayan juga turunnya. Di kuartal keempat lebih parah, kuartal ketiga maksud saya, di kuartal ketiga laba per sahamnya bahkan lebih jauh lagi turunnya, yaitu sampai dengan di bawah 10 rupiah per saham. Jauh sekali ya kalau dibandingkan dengan laba per kuartal tahun lalu yang ada di sekitar 30 sampai dengan 50-an rupiah per sahamnya. Oke, lain lagi dengan NISP, laba per sahamnya masih menanjak di kuartal pertama tahun ini, tahun 2020. Laba per sahamnya mulai turun di kuartal kedua, tapi tidak terlalu signifikan. Masih sama-sama di kisaran 30-an ya. 30-an per sahamnya, 30-an rupiah per sahamnya. Penurunan lumayan drastis bisa kita lihat di kuartal ketiga. Laba per sahamnya berada di kisaran belasan rupiah. Angka ini adalah sekitar setengah dari rata-rata laba per saham di tahun sebelumnya, tahun 2019. Jadi sampai dengan kuartal ketiga tahun 2020 kita bisa melihat penurunan laba yang cukup drastis dari ketiga bank yang kita bahas hari ini. Yang paling drastis adalah CIMB Niaga atau kode sahamnya BNGA. Nah, sekarang kita lanjut ke dividen. Kita lihat seberapa banyak dividen yang dibagikan ke pemegang saham kurang lebih selama 10 tahun terakhir, kalau ada. Untuk yang perlu pengingat apa itu dividen, silakan menonton video saya sebelumnya tentang dividen. Kalau kuota nggak banyak, bisa juga baca di versi blognya ya, linknya saya cantumkan di deskripsi juga. Oke, di grafik di sebelah saya lacak dividen ketiga bank ini dari tahun 2010. Ini lebih panjang daripada biasanya saya ya, karena saya penasaran. Saya cantumkan dividen yang dibagikan ke pemegang saham sebagai garis tebal dengan simbol tebal. Saya juga cantumkan garis tipis di atasnya biasanya yang menandakan laba per sahamnya di tahun yang sama supaya kita tahu berapa persen, berapa banyak dari laba yang dibagikan. Di garis dividen saya cantumkan 2 angka untuk tiap titik. Angka yang di atas adalah jumlah dividen per saham dalam rupiah. Kemudian angka yang di bawahnya adalah persentase dividen dari laba per sahamnya.
Oke, sekarang mari kita lihat satu persatu. Untuk BTPN, saya cuma berhasil mengumpulkan data dividennya dari tahun 2012. Dari tahun 2012, BTPN hanya membagikan dividen sebanyak 2 kali, yaitu tahun 2016 dan tahun 2017. Jumlahnya sama, yaitu Rp100. Padahal kalau kita lihat labanya beda ya. Lebih tinggi labanya di tahun 2016, sedangkan tahun 2017 labanya lebih rendah. Oke. Untuk BNGA, sekarang kita lanjut ya, atau CIMB Niaga dari tahun 2010, dia hanya membagikan dividen sebanyak 3 kali, yaitu di tahun 2017, 2018, dan 2019. Yaitu masing-masing Rp23-an di tahun 2017, Rp27-an, hampir Rp28 ya di tahun 2018, dan Rp55-an di tahun 2019. Oke, jadi ada peningkatan, tapi masuk akal meningkat karena labanya juga kita lihat meningkat. Nah, untuk tahun 2020, karena labanya turun drastis setidaknya sampai kuartal ketiga, kemungkinan besar tidak ada pembagian dividen. Jadi sebagai pengingat, dividen tahun 2020 dibagikan di tahun 2021. Dividen yang kita dapat di tahun ini merupakan laba dari tahun lalu, tahun 2019. Nah, sekarang kita lanjut ke NISP. Saya nggak ada cerita di sini ya, karena selama 10 tahun ini NISP tidak pernah membagikan dividen. Jadi singkatnya, dia nggak pernah bagi dividen selama 10 tahun terakhir. Nah, untuk ketiga bank ini, secara singkatnya, sama juga ya, pelit dividen. Untuk BTPN hanya bagi dividen 2 kali sejak dari tahun 2012 sampai dengan 2019, sementara CIMB Niaga mulai membagi dividen dari tahun 2017, tapi kemungkinan besar tahun ini tidak ada dividen yang dibagikan karena labanya menurun drastis. Oke, kita lihat sekarang dan bandingkan perusahaan mana yang masih cukup murah berdasarkan price to earning ratio atau rasio harga saham dibandingkan dengan labanya. Oke, mengacu pada grafik, kita lihat grafiknya ya, yang di sebelah ini. Mengacu pada grafik, garis merah, ada garis merah yang putus-putus di bawah itu, artinya kalau perusahaannya tidak ada laba. Dan garis hijau itu, kalau perusahaannya rasionya pas di angka 10. Idealnya, menurut saya dan pengetahuan saya, sampai saat ini, idealnya PE-nya itu berada di antara garis horizontal merah dan hijau. Kalau grafik ada di atas garis hijau, artinya perusahaannya kemahalan karena PE-nya di atas 10. Dan kalau grafik ada di bawah garis merah, artinya perusahaannya sedang merugi. Jadi harus dipikir-pikir, apa mau beli perusahaan yang sedang merugi? Oke, tergantung ya ruginya karena apa, dan itu lebih rumit lagi. Oke, sekarang kita lanjut aja lihat PE-nya dulu ya. Untuk yang perlu pengingat, apa itu PE ratio? Silakan menonton video saya sebelumnya tentang PE. Kalau kuota nggak banyak, ya bisa baca versi blognya. Linknya saya cantumkan di deskripsi. Oke, kalau dilihat PE per kuartalnya, menurut laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2020, sepertinya ketiga perusahaannya masih di dalam jangkauan saya. Sampai dengan kuartal ketiga tahun 2019 sebenarnya PE rasio BTPN itu ada di atas 10 loh. Tapi mulai kuartal pertama tahun ini PE rasionya turun sampai dengan di bawah 10. Oke, untuk BNGA atau CIMB Niaga sejauh ini PE-nya naik turun, tapi semuanya masih di bawah 10. Kuartal ketiga tahun 2020 PE rasionya masih di kisaran 7. Jadi menurut saya masih layak beli. Untuk OCBC NISP, PE rasionya lumayan stabil. Tahun lalu dan tahun ini ada di kisaran 6 sampai dengan 8, yang artinya ya masih di bawah 10. Tahun ini PE rasionya sedikit lebih rendah daripada tahun 2019. Menurut laporan keuangan, kuartal ketiga tahun 2020, PE rasionya ada di kisaran 6. Jadi singkatnya ketiga bank ini setidaknya menurut saya, menurut laporan keuangan kuartal ketiga tahun 2020, PE rasionya masih di bawah 10. Jadi belum kemahalan atau enggak kemahalan ya. Oke, dari ketiga saham yang kita bahas kali ini, NISP berada di harga yang nyaman saya beli. Tapi bukan berarti saya mau beli. Harga yang tercantum adalah pergerakan harga yang sebenarnya, yang di grafik ini ya. Saya lacak dari 1 September tahun 2020. Berbeda dengan grafik di slide sebelumnya yang harganya berdasarkan
laporan keuangan ketiga tahun 2020. Oke, di grafik di samping saya plot pergerakan harga saham BTPN, BNGA, dan NISP seperti saya bilang sebelumnya dari bulan September ya, September 2020. Garis putus-putus merah adalah harga pada saat PI rasionya tepat di 10 berdasarkan laba kuartal ketiga tahun ini. Kalau garis di grafik melampaui garis putus-putus merah, artinya harga saham perusahaannya sudah melampaui PI rasio 10 yang berdasarkan laba kuartal ketiga tahun 2020. Oke, per tanggal 24 Desember 2020 pada saat pasar ditutup sebelum libur Natal, harga BTPN adalah 3.120. Sedangkan yang nyaman bagi saya berdasarkan PI rasionya adalah maksimal 2.520 per saham. Syukurnya, saya kan cerita di awal ya, kalau saya beli saham BTPN di awal November ya. Syukurnya di awal November kemarin saya beli BTPN di harga 2.260 yang masih di zona nyaman saya. Oke, lanjut ke BNGA dan NISP. Per tanggal 24 Desember 2020 pada saat pasar ditutup sebelum libur Natal, harga BNGA atau CIMB Niaga adalah Rp1.005 per saham. Sedangkan yang nyaman bagi saya berdasarkan PI rasionya adalah maksimal Rp997 per saham. Jadi tipis sekali. Ya masih bolehlah harganya ya. Oke. Sekarang yang terakhir adalah NISP. Harganya adalah Rp825 per saham. Harga ini berada di dalam zona nyaman saya karena masih di bawah harga maksimal yaitu 1.131. Tapi belum tentu artinya saya mau beli ya, karena dia sama sekali nggak bakal ngasih dividen. Oke, sekarang saya tutup. Kesimpulannya, ketiga bank ini, BTPN, BNGA, dan NISP, pergerakan labanya lumayan stabil dan cenderung meningkat malahan. Tapi sayangnya, BTPN sedang kemahalan, BNGA masih boleh lah. Terus lagi, sayangnya, ketiga bank ini pelit dividen. Bahkan untuk OCBC NISP atau NISP sama sekali nggak pernah kasih dividen selama 10 tahun terakhir. Oke, jadi ketiganya nggak cocok untuk investor yang cari penghasilan dari dividen. Oke, sekian video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah nonton. Ikutin terus perjalanan saya untuk belajar investasi ya. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.